Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan tentang Kesultanan Mataram Islam. Perkenalkan, nama saya Fadila Dewi Kusuma. Saya Siti Marwana. Saya Kayla Oktaviani. Saya Adli Erlangga. Baik, berikut penjelasan kami. Sejarah Mataram kuno berawal dari sebuah kadipaten yang diberikan Sultan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Panembahan Senopati. Nah, Panembahan Senopati yang juga dikenal sebagai Danang Sutawijaya menggantikan ayahnya sebagai Adipati Mataram dengan gelar Senopati Inalaga yang artinya panglima di medan perang. Lalu, Danang Sutawijaya kemudian memutuskan melepaskan diri dari kerajaan Pajang dan mendirikan Mataram Islam. Berdiri dan runtuh kerajaan Mataram Islam didirikan pada tahun 1586 oleh Danang Sutawijaya. Kerajaan Mataram Islam runtuh pada pertengahan abad ke-18. Ditandai dengan perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Nama-nama raja yang pertama ada Senopati 1986 sampai 1601, selanjutnya ada Anyakkusuma 1613 sampai 1645. Selanjutnya Amangkurat I 1646 sampai 1677. Yang keempat Pakubuwana I dari 1704 sampai 1719. Amangkurat keempat 1719 sampai 1726. Selanjutnya Pakubuwana II 1745 sampai 1749. Selanjutnya itu ada wilayah kekuasaan. Pada masa kejayaannya, Sultan Mataram Islam menguasai Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat, serta di daerah pesisir seperti Surabaya, Madura. Berdirinya kerajaan ini di Yogyakarta. Kerajaan Mataram Islam mengalami masa kejayaan pada saat dipimpin oleh Sultan Agung. Sultan Agung punya nama asli Raden Mas Jatmika yang berkuasa di Mataram dari tahun 1613 sampai 1645. Selama masa pemerintahannya, wilayah kekuasaannya menguasai hingga daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura. Masa keruntuhan Kesultanan Mataram Islam yang pertama, kekalahan Sultan Agung dalam merebut Batavia yang melemahkan perekonomian kerajaan, kemunduran sosial ekonomi, campur tangan dari Belanda. Serangan Trunajaya menyerang Keraton Pleret. Disepakatinya perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Selanjutnya itu perekonomian. Perekonomian kerajaan Mataram Islam dapat berkembang pesat karena adanya penarikan upeti. Penarikan upeti dilakukan oleh kerajaan Mataram Islam dari wilayah-wilayah kekuasaan penghasil beras. Kehidupan ekonomi kerajaan Mataram Islam tergantung terhadap pertanian karena letak kejayaan yang ada di daerah pedalaman. Sistem pemerintahan kerajaan Mataram Islam adalah Dewa Raja. Dewa Raja memiliki arti bahwa pusat kekuasaan tertinggi ada pada raja. Pengaruh budaya yang pertama, terjadinya akulturasi antara budaya Islam dengan budaya Indonesia. Yang kedua, penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam karena agamanya mudah untuk diterima. Ketiga, arsitektur mengalami perubahan. Peninggalannya yang pertama yaitu Keraton Kasunan Surakarta pada 1745. Kedua, Segara Wana dan Subrata. Ketiga, Pasar Kota Gede. Keempat, Masjid Agung. Kelima, Taman Sriwedari. Keenam, Masjid Kota Gede. Ketujuh, Kompleks Makam Kerajaan Imogiri. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.